Raka'atul fajri, 2 rakaat qabliyah subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa makna hadis ini? Kalau qabliyah subuhnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi solat subuhnya. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamuna ma fil 'atamati was subhi," seandainya mereka tahu balasan solat isya berjamaah dan subuh berjamaah, la atauhuma habwan, mereka akan datang walaupun merangkak mereka akan datang. Dan setiap langkah itu, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, kami tulis setiap langkah tapak kaki mereka. Wa kulla syai'in ahsaynah, semuanya kami hitung, kami catat dalam buku catatan yang nyata. Setiap langkah kaki, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Kalau ada yang berkata, kami tidak melangkah kaki tadi Pak Ustaz, kami naik kendaraan, maka setiap tetes bensinnya pun dibalas Allah SWT. Kami tidak pakai bensin, pakai solar, setiap tetes solarnya pun juga dibalas Allah. Kami tidak naik kendaraan, numpang sama kawan, setiap tumpangannya pun dibalas Allah SWT. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi akan dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka subuh ini melimpah ruah. Dari tadi malam ketika kami pulang, bahkan kata Habib, mungkin sebagian ini tidak pulang ke rumah, tapi langsung menunggu di masjid karena iktikaf dan solat subuh berjamaah. Nampak ramai syiar. Apa maknanya ini? Tentu ini diliput dengan televisi live, siaran langsung, bahkan ada juga yang melalui internet streaming. Maka orang-orang yang berpikir akan melakukan perbuatan dosa dan maksiat, melihat kita ramai ini, mereka berpikir 2 kali. Jangan macam-macam dengan umat Islam. Di tempat lain boleh sedikit, tapi di Palembang luar biasa mereka. Jangan macam-macam dengan umat Islam. Nampaknya mereka sedikit kalau di tempat yang lain, tapi pada solat subuh, kalau solat subuh sudah macam solat Jumat, disitulah gentar, disitulah akan merdeka Palestina. Allahu Akbar. Palestina kata orang tak mungkin merdeka Pak Ustaz. Allah berjanji dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai batu pun akan berkata, apa kata batu? Ya abadallah, wahai hamba Allah, hadza kafirun uqtulhu, ini di belakangku ada orang kafir bersembunyi yang tidak bersaksi menolong agama Allah, hanya pohon syajaratul gharqad. Subhanallah, Masya Allah, hari ini Palestina ditumbuhi tanaman yang hijau. Mata kita melihat dari perbatasan Rafah, 2 kota yang dipisah, satu diambil oleh Mesir, satu masih dijajah oleh Israel, dan pokok-pokok kayu gharqad tegak berdiri seperti pinus. Mereka sengaja menanamnya karena akan menanti kedatangan Mesias, sang juru selamat yang dijanjikan di akhir zaman. Tapi janji itu pula yang ditagih, diminta orang beriman dengan ramainya mereka solat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah sampai akhir hayat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umat ini pada waktu paginya. Doa Nabi SAW, Nabi mengatakan, berkahi umat ini pada waktu paginya. Hari ini banyak waktu pagi tak berkah. Kenapa? Orang tertidur. Sampai apa kata pepatah orang, jangan sampai rezeki dicotok ayam, jangan sampai rezeki habis di patung ayam. Sekarang bukan cuma di patung ayam, ditangkap harimau, dimakan musang, diambil ikan, sehingga tak bersisa lagi. Rezekiku mana? Rezeki kau sudah dituliskan Allah, lalu kenapa hilang? Diambil makhluk lain yang lebih kuat, lebih cepat. Cicak
Cicak itu makhluk paling unik. Orang tegak, dia telentang. Makanannya lebih unik lagi. Kita memakan binatang mati yang ada di atas meja makan. Dia enggak, yang terbang bisa dia makan. Wow, 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 dia makan. Luar biasa cicak. Maka Allah Ta'ala itu maha adil. Cacing makhluk yang menjijikkan. Cacing tak bisa di atas tanah. Kenapa dia tak bisa di atas tanah? Karena dia punya banyak kekurangan. Yang pertama, kulitnya tak ada. Cacing makhluk yang tak berkulit. Maka kalau diletakkan dia kena panas, tersiksa, kasihan. Lalu kemudian cacing tak berkaki. Maka dia tak bisa di atas tanah. Lalu kemudian cacing tak bertelinga. Kalau cacing bertelinga, itu ular naga namanya. Lalu kemudian atas kelemahannya itu, Allah tak buat dia mati kelaparan. Sampai sekarang tak ada cacing mati kelaparan. Kenapa? Karena Allah ciptakan dia punya hidung yang luar biasa tajam. Menurut penelitian, hidung cacing bisa mencium bau jenazah 1 kilometer. Abdul Somad mati meninggal, ditanam di sini, radius 1 kilometer semua cacing mencium. Apa kata mereka? Serbu, ada brownies. Mereka akan makan itu semua. Ini keadilan Allah. Begitu juga dengan rezeki. Dikasihnya kaki, dikasihnya tangan, dikasihnya mulut, dikasihnya mata, dikasihnya telinga. Tapi kalau kau tak bergerak, rezekimu akan diambil orang. Wa ma min dabbatin fil ardi, segala yang melata di atas muka bumi, illa 'ala Allah rizquha, rezekinya dijamin Allah. Dabbah, kau kenapa tak bekerja? Kenapa tidak beraktivitas? Kenapa tak bangun pagi? Kenapa tak berangkat cepat kerja? Kata ayat Quran kan segala rezeki sudah dijamin. Kenapa kita mesti sibuk-sibuk? Dia lupa makna dabbah. Dabbah ya dubu, bergerak. Kalau kau bergerak, fi kulli harakah barakah. Setiap gerak ada barakah, cepat datang. Andai tadi kita tidak datang ke masjid ini, masih juga tidur sampai jam 6 kurang 15 ini, maka sudah berapa yang tertinggal. Tak dapat salam dari Pak Wali, tak dapat salam dari Pak Imam, tak dapat salam dari Pak Protokol, tak dapat salam dari Ustaz Abdul Somad, tak dapat doa dari para habaib, tak dapat kebaikan Asmaul Husna. Maka 6 rezeki sudah hilang. Itulah maka cepat-cepat datang ke masjid. Ini banyak anak-anak muda yang katanya sudah ikut hijrah, yang katanya sudah ngaji, tapi hanya hafal dalil-dalil, kelahi, debat masalah kunut subuh. Yang satu mengatakan pakai kunut, yang satu mengatakan enggak pakai kunut, sampai berdebat jam 2 malam. Besok dua-duanya tak semeng.